Adab itu lebih penting daripada ilmu. Hanya dengan adab kamu bisa paham ilmu. Adab dulu, baru ilmu. Sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu. Tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab. Ketika antum tidak punya adab, ilmu itu nggak akan dapat. Saya mau tanya, adab yang baik itu adab yang kayak gimana sih? Yang kayak kelompok kalian kah? Yang jilat-jilat kaki kalian kah? Yang mengkafirkan sesama kah? Atau yang nurut sama kalian meskipun kalian itu salah? Modus pelaku adalah dengan mendoktrin. Santri harus menuruti setiap perkataan guru. Wali itu kadang tindakannya nggak bisa dilogika. Kalau nggak setuju, mending kalian itu diem aja. Kalau kamu ngomong, berarti kamu biadab. Ini orang kurang ajar, biadab, gak bisa dibiarin. Engkau sekalian kafir. Bagi saya, pepatah adab harus didahulukan sebelum ilmu itu adalah pepatahnya orang-orang kalahan. Biasanya ya, mereka-mereka yang pakai pepatah ini itu adalah orang-orang yang kalah di dalam sistem. Gak punya otoritas, gak punya kekuasaan, gak punya kebebasan berpikir. Dan biasanya itu cuma jadi pengikut di dalam sistem dan komunitasnya. Dan di lain sisi pun juga ilmunya sama. Ilmunya itu terbatas pada doktrin-doktrin tertutup yang kalau doktrinnya itu dikritik, bisa-bisa yang kritik itu kualat. Ilmunya nggak manfaat dan bisa-bisa juga nggak barokah dan lain sebagainya. Tapi memang ya teman-teman ya harus kita akui kalau kita baca pepatah ini memang nggak ada yang salah dari pepatah adab dahulu sebelum ilmu. Saya tahu Pak, beneran saya tahu niatnya Imam Malik ngomong kayak gini ini itu agar orang-orang yang berilmu itu tidak menggunakan ilmunya untuk kemaksiatan. Saya pun tahu juga kalau prinsip ini itu dipakai buat memperkuat akhlak untuk orang-orang yang menimba ilmu. Dan saya tahu juga Pak, adab dan ilmu itu idealnya itu memang berjalan beriringan dan saling melengkapi. Pepatah ini tuh memang gak salah dan gak ada yang salah. Tapi teman-teman ya, faktanya saya itu sering Pak menemui orang yang sebenarnya dia ini tuh gak seberapa pinter, tapi dia itu sok-sokan untuk menggurui dan memberi nasihat kepada orang yang lebih pinter menggunakan pepatah ini. Saya juga yakin kok teman-teman itu juga pasti banyak melihat fenomena yang sama dengan yang saya lihat. Dan yang lebih parahnya lagi ya teman-teman ya, setelah saya analisis, ternyata pepatah adab sebelum ilmu ini tuh fungsinya itu bukan buat mengingatkan orang-orang betapa pentingnya akhlak. Tapi ternyata Pak, pepatah ini tuh digunakan untuk membungkam nalar kritis. Dan juga digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat. Maka dari itu teman-teman ya, di video kali ini saya itu akan membedah pepatah ini secara metodis dan menggunakan metode analisis wacana kritis. Terus pada akhirnya akan saya bantah relevansi dari penggunaan pepatah ini terutama di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang teman-teman kalau kita lihat ilmu itu lebih penting daripada adab. Dan saya ulangi, saya nggak ngeritik pepatah ini. Pepatah ini nggak salah. Yang akan saya kritik adalah bagaimana pepatah ini itu digunakan untuk menindas nalar. Maka dari itu teman-teman, saya LVW dan selamat menonton. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mengkritik dan membedah pepatah ini, alangkah baiknya kita harus melihat pepatah ini tuh bukan hanya sebatas kata-kata bijak, pun juga bukan sebagai tuntunan moral. Kita nggak boleh terperangkap Pak pada definisi dan tataran maknawi dari pepatah ini. Tapi kali ini kita harus melihat dan membaca pepatah ini sebagai sebuah diskursus yang mengandung kekuasaan di dalamnya. Oke teman-teman, jadi apa itu diskursus? Oke teman-teman, secara teoritis, diskursus itu adalah wacana yang membentuk norma, nilai, dan cara pandang masyarakat terhadap suatu objek kebudayaan. Diskursus itu adalah sebuah sistem berpikir yang menentukan apa yang boleh diucapkan, siapa yang berhak mengucapkan sesuatu, dan juga versi kebenaran macam apa yang bisa dianggap sebagai kebenaran yang sah dan absolut. Sederhananya ya Pak ya, diskursus itu adalah sebuah wacana yang mengandung kekuasaan di dalamnya. Dan di dalam kekuasaan itu ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita buka dulu dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan adab di dalam diskursus ini? Ya, yang dimaksud adab itu sebenarnya itu adalah
Moralitas tentang tata krama, tentang sopan santun, tentang bagaimana cara berlaku, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, pertanyaannya moralitas ini kan relatif toh. Moralitas versi mana yang dipakai? Nah, di sini tuh kalau kita merujuk kepada Indonesia, kepada negara kita, maka ada 3 versi adab yang dipakai di mayoritas masyarakat kita. Versi adab yang pertama itu adalah versi kebudayaan, alias standar dari tindakan beradab itu ditentukan oleh kebiasaan sosial masyarakat, dan itu semua sesuai dengan praktek sosial dan praktek-praktek kebudayaan mereka. Contohnya itu bisa kayak gini, kalau di Jawa orang itu dinilai beradab ketika mereka ini bisa menggunakan bahasa krama inggil pas ngomong sama yang lebih tua, dan sebaliknya ketika ada orang yang nggak bisa ngomong kromo inggil dan pakai bahasa ngoko ke orang tua, itu bisa dibilang nggak tahu tata krama. Akhirnya ya teman-teman ya, standar adab itu tergantung pada apa budaya yang dianut. Terus itu versi yang pertama. Versi yang kedua, adab itu didasarkan pada teks-teks teologis yang sumbernya itu diambil dari agama. Misal kayak diskursus akhlak dalam Islam, diskursus soal moral dan etika Kristen dalam agama Kristen, atau dharma dalam Hindu Buddha, dan lain sebagainya ya. Nah, versi adab yang seperti ini, versi adab yang didasarkan pada teks-teks teologis seperti ini, itu yang paling dominan dianut oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya ya, persepsi tentang adab itu seringkali dikaitkan dengan hal yang berbau agamis dan juga berkaitan dengan tingkat religiusitas seseorang. Kasarnya itu kayak gini, semakin seseorang itu ibadahnya kuat, maka semakin beradab pula seseorang itu di mata masyarakat. Dan sebaliknya, semakin sering kamu itu mabuk-mabukan, semakin sering kamu itu makan babi, maka semakin pula kamu itu dianggap tidak beradab di masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu. Itu versi yang kedua. Sekarang kita masuk versi yang ketiga. Versi yang ketiga ini tuh cenderung lebih modern karena standar adab yang versi ini itu seringkali merujuk pada nilai-nilai yang selaras dengan modernitas. Nilainya itu kayak nilai kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan juga hak asasi manusia. Nah, versi yang ini, versi adab yang ini itu cenderung lebih fleksibel dan sering bertentangan dengan versi-versi yang lebih konservatif, kayak versi kebudayaan dan juga versi keagamaan. Contoh bertentangannya itu bisa kayak gini. Misalnya, mempertanyakan rasionalitas perintah orang tua itu seringkali itu menyalahi adab, dan membantah perintah orang tua, betapapun gak rasionalnya perintah orang tua kita itu bisa sangat melanggar adab versi agama atau versi budaya. Padahal versi adab yang modern itu cenderung menekankan pada rasionalitas. Dan versi adab yang modern ini itu seringkali ditemukan di wilayah perkotaan dan di wilayah yang cenderung terpapar oleh modernitas. Dan kebanyakan hari ini versi adab modern, versi tata krama modern itu dianutnya oleh anak-anak muda. Oke teman-teman, itu tadi 3 versi adab yang ada di Indonesia. Akhirnya ya teman-teman ya, jika dilihat lagi secara seksama ya teman-teman, konsep adab yang dimaksud dalam diskursus adab dulu sebelum ilmu itu sebenarnya itu nggak merujuk pada moral-moral dan etika modern, tapi itu sebenarnya merujuk pada etika-etika yang didasarkan pada diskursus teologis yang bercampur dengan kebudayaan, bukan pada rasionalitas atau modernitas. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembedahan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih yang dimaksud ilmu dalam diskursus adab dahulu sebelum ilmu ini? Nah teman-teman, ilmu yang dimaksud dalam diskursus ini itu sebenarnya bukan ilmu-ilmu formal kayak fisika, matematika, atau bahkan ilmu silat sekalipun ya, bukan. Yang dimaksud sebagai ilmu di dalam diskursus ini itu adalah segala bentuk pengetahuan yang punya potensi untuk menggugat dan membuat standar adab itu menjadi tidak relevan. Sederhananya itu ya, ilmu yang bisa membuat seseorang itu berhenti tunduk kepada orang yang berkuasa. Nah, kalau kita lihat secara historis sebenarnya diskursus adab dulu sebelum ilmu itu menganggap ilmu itu nggak pernah netral. Oke teman-teman, jadi kayak gini ya ceritanya. Di zaman dulu dan mungkin sampai sekarang, ilmu itu selalu dikategorisasikan berdasarkan ilmu yang baik dan ilmu yang buruk. Jadi ada penilaian terhadap ilmu yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang datang dari Tuhan dan ada yang datang dari setan. Ilmu itu bisa dibilang sebagai ilmu yang baik itu ketika ilmu itu bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika itu menjauhkan seseorang dari Tuhan, maka itu adalah ilmu yang buruk.
Akhirnya teman-teman ya, dalam diskursus keilmuan di zaman masa lampau, mungkin hingga sampai saat ini juga ya, ilmu yang dianjurkan dan diutamakan untuk dipelajari adalah semua ilmu yang berkaitan tentang agama. Sederhananya ya ilmu akhirat. Lah terus gimana nasibnya dengan ilmu-ilmu lain? Nah, ilmu-ilmu yang lain seperti matematika atau fisika atau kimia atau biologi itu semuanya itu aman dipelajari asalkan selaras dengan agama, dan agamanya itu versi yang otoritatif. Nah, kayak gitu. Jadi ya teman-teman ya, ilmu yang halal itu adalah ilmu agama atau ilmu duniawi yang selaras dengan agama. Sedangkan ilmu yang haram itu adalah ilmu yang bisa digunakan untuk mengkritik otoritas keagamaan. Jadi ilmu-ilmu kayak filsafat, logika kritis, dan ilmu-ilmu yang berpotensi untuk mendistrupsi doktrin yang mapan itu dianggap datang dari setan, atau dianggap ilmu yang buruk lah, minimal lah seperti itu. Nah itu ya teman-teman, kalau kita lihat lagi secara historis, sebenarnya diskursus adab sebelum ilmu ini tuh munculnya di masa pergolakan intelektual Islam di era abad ke-8 Masehi. Pada saat itu terdapat banyak penyimpangan terhadap ilmu hadis pun juga terhadap interpretasi kalam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok rasionalis, Mu'tazilah lah kasarnya. Nah karena pergolakan intelektual ini muncul dan dianggap muncul banyak ketersesatan, akhirnya muncullah sebuah konsep yang namanya muru'ah. Nah konsep muru'ah ini konsep apa? Konsep tentang akhlak terpuji yang fungsinya itu digunakan untuk memfilter kredibilitas ilmu dan perawi hadis. Jadi kasarannya ya, untuk mengecek kebenaran omongan seseorang, kita itu harus melihat akhlak dari orang tersebut. Kasarannya gini, ketika seorang perawi hadis itu pernah misalnya sekali kencing berdiri gitu, nah itu hadisnya itu sanadnya itu bisa drop satu kategori. Dan pada saat itu pula ya teman-teman ya, diskursus adab sebelum ilmu itu jadi populer. Dan memang ya harus diakui, konsep muruah ini tuh sebenarnya bagus karena bisa digunakan untuk memverifikasi kebenaran omongan para perawi hadis dan ngecek validitas sumbernya juga. Tapi sayangnya ya teman-teman ya, konsep ini, konsep filtrasi seperti ini itu juga pernah dipakai untuk mempersekusi pemikiran yang berbeda. Contoh sejarah pertamanya itu adalah Ibnu Hazm. Pemikirannya Ibnu Hazm ini tuh pernah dianggap sebagai pemikiran yang tidak kredibel karena tutur katanya dan mazhab zohirinya kontras dengan mayoritas. Dan di era itu pun ya buku-bukunya itu sempat dibakar. Jadi dalam sejarahnya, dalam pembacaan saya, Ibnu Hazm ini itu adalah seorang yang tipikal kalau debat itu cenderung ceplas-ceplos. Dalam catatannya Al-Dhahabi, Ibnu Hazm itu digambarkan sebagai orang yang lidahnya panjang terhadap ahli fikih lainnya. Dan ini tuh menimbulkan ketidaksukaan ulama lain kepadanya, terutama yang berdebat dengannya. Dia ini tuh dituduh tidak beradab karena dianggap sering mencela dalam perselisihan ilmiah fikih. Dan akhirnya dia itu sempat dianggap tidak kredibel karena adabnya yang dianggap buruk. Akhirnya ya itu bukunya dibakar di alun-alun. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi ya teman-teman, Ibnu Hazm ini tuh pemikirannya ditolak itu bukan karena adabnya, tapi karena mazhabnya itu kontra dengan mayoritas ulama di Andalusia. Dan kata-kata Ibnu Hazm itu suka mencela itu sebenarnya muncul karena banyak ulama yang cemburu dengan kecanggihan logikanya Ibnu Hazm. Itu satu contoh. Contoh lainnya yang lebih ekstrim itu ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini orang yang bolak-balik keluar masuk penjara dan kebanyakan itu karena mengkritik otoritas. Ibnu Taimiyah ini tuh pernah mengkritik para ulama yang pada saat itu cenderung melakukan praktek tawasul. Ibnu Taimiyah ini tuh menganggap bahwa tawasul itu menyalahi tauhid dan dia itu masuk penjara karena hal itu. Salah satu tuduhan yang dialamatkan pada Ibnu Taimiyah itu adalah ketidaksopanan terhadap tokoh yang mempunyai predikat wali. Nah, kasarannya menghina wali ya seperti itu. Nah, Ibnu Taimiyah ini pun juga pernah protes terhadap salah satu gubernur yang pada saat itu membebaskan orang yang menghina Nabi Muhammad. Dan dia juga dipenjara karena hal itu. Akhirnya teman-teman ya, pada kesimpulannya kalau kita lihat secara lengkap arti sebenarnya dari diskursus adab sebelum ilmu ini itu bukan soal perilaku, bukan soal tata krama, bukan soal sopan santun juga. Tapi sebenarnya diskursus ini itu maknanya itu soal ketundukan dalam berpikir dan bernalar. Jadi pepatah adab sebelum ilmu itu adalah sebuah narasi kepatuhan epistemik yang juga divalidasi oleh nilai-nilai religius kultural. Akhirnya ya teman-teman ya, cara menafsirkan diskursus ini itu sebenarnya itu harusnya kayak gini ya.
Adab itu lebih penting daripada ilmu. Sepinter-pinternya dirimu, sebener-benernya dirimu, selogis-logisnya dirimu, serasional-rasionalnya dirimu, kamu itu tetap dilarang kritik, dilarang gak setuju, dilarang bantah. Yang penting itu nurut dan terima ilmu itu apa adanya. Adab itu lebih penting. Kalau gak setuju, mending kalian itu diem aja. Kalau kamu ngomong, berarti kamu biadab. Kalau kamu bantah, kamu biadab. Dan kalau kamu ngoreksi, berarti biadab juga. Tunduk dan patuh itu lebih penting dari kebenaran yang metodis. Tunduk dan patuh itu lebih penting dari kebenaran itu sendiri.